Baru-baru ini warga Seoul, Korea digemparkan oleh berbagai berita tentang teror kejam yang dilakukan sekelompok orang-orang terorganisir. Bukan dari kalangan gangster atau preman. Mereka adalah warga normal yang bertindak seperti kerasukan, terlalu kuat untuk ukuran manusia biasa. Menyiksa dan menculik warga secara acak, rutin melakukan ritual aneh di tempat-tempat terbuka. Bahkan pihak kepolisian sekalipun kehabisan akal untuk mengatasinya. Dan kita akan dibawa pada seorang polisi sekaligus kalau yang mengantar kliennya mendatangi sebuah perusahaan jasa bernama Holy Knight. Tidak seperti perusahaan detektif swasta konvensional pada umumnya, jasa ini bergerak di bidang eksorisme atau perburuan roh jahat yang sudah memenuhi standar juri internasional. Si klien menjelaskan bahwa anaknya menghilang secara misterius beberapa hari yang lalu. Bahkan pihak kepolisian juga sudah mengerahkan 3 detektif handal untuk melakukan pencarian. Namun bukannya kembali dengan membawa petunjuk, mereka justru malah ditemukan kritis setelah diserang oleh orang-orang berpenampilan aneh. 확실한 전문가입니다. Hanya berburu roh jahat, si bos Holinik yang bernama Bao ini juga menjadi sosok paling ditakuti di kalangan perpenjahat. Karena selain jago gelut dan tidak pernah pandang bulu, beliau juga punya banyak relasi dengan orang-orang penting di dunia permafiaan, termasuk menjadi backing handal di lingkungan kepolisian. Karena pekerjaannya tidak pernah mengecewakan, Bao mematok bayaran tinggi dalam uang tunai dan meminta para klien melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah si calo mendapat bagiannya, si bos menyuruh 2 asistennya agar segera bersiap untuk menemui salah satu informan kepercayaan mereka. Ditemani 2 asistennya yaitu Kim si kameramen dan Saron sang ahli spiritual. Mereka tiba di sebuah klub malam yang dinding tembok luarnya dipenuhi dengan tulisan seperti mantra. Sesuai petunjuk dari si informan, Bao mendapati tempat ini dijadikan sekte oleh para pemuja iblis, termasuk anak si klien yang sebentar lagi akan ditumbalkan. Beres menghajar penjaga di pintu masuk, sementara Saron akan mengusir iblis dari anak si klien dan Kim jangan berhenti merekam. Bao atau lebih dikenal dengan sosok Madung Suk langsung menghapuk para penjaga sampai-sampai mengeluarkan percikan api dari tangannya. Saatnya Saron beraksi, ia mulai melakukan ritual pengusiran dengan memegang kening si korban untuk dapat berkomunikasi dengan si iblis. Setelah mengetahui siapa nama dan asal-usulnya, ia lalu menggunakan cermin khusus yang sudah diisi dengan mantra hingga berhasil menyelamatkan anak si klien. Setelah semuanya selesai dan para anggota sekte ini kembali normal, Bao menyuruh Kim untuk meringkus mereka dan melaporkannya pada pihak berwajib. Kim cukup dibuat terkejut saat menemukan sebuah tatu bintang aneh pada masing-masing dari leher mereka. Sehingga Bao berspekulasi bahwa mungkin itu adalah tanda keanggotaan sekte sesat ini. Keesokan paginya, Bao menelepon ibu kepala panti dan memberitahu bahwa ia baru saja mengirim sejumlah uang. Karena sebelum sampai sesukses ini, Bao dulunya adalah anak terlantar yang dirawat di panti asuhan tersebut, sehingga sebagai bentuk balas budi, Bao rutin memberikan semua uang hasil pekerjaannya untuk biaya anak-anak dan pembangunan panti. Disinilah Saron curhat tentang kekhawatirannya bahwa iblis atau Medi yang akhir-akhir ini mereka lawan merupakan iblis kelas menengah atas yang biasanya ingin menciptakan krisis hebat terhadap umat manusia. Sehingga sebelum semuanya terlambat, mereka harus segera menemukan pimpinan sekte tersebut. 움직이는 놈들이라 위험하니까 방심하지 말고 항상 저는 그쪽 분들하고 일하지 않습니다. Sejenak kita tinggalkan dulu Bao Kes dan beralih pada seorang dokter psikiater cantik bernama Jungwon. Ini parasnya 5 tahun sejak ibunya meninggal dunia, Jungwon bersama sang adik yang bernama Enso memutuskan pindah dan membeli rumah di daerah pedesaan terpencil. Selama 5 tahun itu jugalah Enso mengalami depresi berat hingga membuat mental dan jiwanya tidak stabil. Meski hasil pemeriksaan medis selalu menunjukkan tanda-tanda normal, halaman itu berbanding terbalik dengan situasi dan perilaku yang Enso tunjukkan. Tidak seperti orang sakit, pada kebanyakan Enso lebih seperti sedang kesurupan makhluk tak kasat mata sehingga dokter menyarankan agar Jungwon mencari orang pintar untuk mengobatinya. Akibat perilaku yang tidak stabil, Enso harus dirawat di ruang isolasi terpisah dengan sekujur badan terikat pada ranjang. Saat Jungwon sedang mengamati dari situlah ia isi mencari artikel terkait eksorisme dan fenomena spiritual yang baru-baru ini terjadi hingga berujung pada website Holy Kit milik si Bawoks. Kembali pada Bao Kes yang baru pulang mencari petunjuk tatonya. Bao cukup dibuat kaget saat Jungwon ujugu-jugu muncul di hadapan babangusnya. Ia menjelaskan jika sang adik sudah lama sakit parah dan Marco merekomendasikan Holy Kit untuk menangani kasus ini. Namun setelah mendengar nama Marco,
Bao pun langsung menolak permohonannya. Entah ada masalah apa antara Bao dan Marco. Namun Jungwon tetap yakin jika Holy Kid akan membantunya sehingga sebelum berdia memberikan pastis berisi rekaman Enso saat kesurupan kepada Saron dan memohon agar mereka bersedia menyelamatkan. 빨리 병원을 가세요. 신경정신과 찾으시면 됩니다. Setibanya di rumah sakit, Jungwon kembali menemui Bapak Marco untuk menanyakan alasan Bao yang seperti begitu membencinya. Ternyata sekitar 40 tahun yang lalu, baik Bao atau Marco adalah berasal dari panti asuhan yang sama. Bedanya, Bao diberkahi kekuatan supranatural dan fisik di atas rata-rata untuk mengusir roh jahat. Hingga setelah dewasa mereka menempuh hidup masing-masing tetapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu ingin membiayai panti agar tetap beroperasi. Pada suatu hari terjadi insiden tragis saat salah satu anggota panti dirasuki iblis jahat menghabisi hampir semua anak-anak, termasuk para pengurus panti, sementara Bao dihantui rasa bersalah akibat tidak bisa melindungi mereka. Marco yang kala itu sudah diangkat menjadi pendeta pun dibuat dilema, dan memilih merahasiakan fakta yang sebenarnya dari keuskupan, karena tak ingin pihak gereja menutup panti asuhannya. Demi meluruskan semuanya, Bapak Marco pun pergi menemui Bao untuk meminta maaf yang kesekian kalinya atas insiden beberapa tahun yang lalu. Ia benar-benar tidak ada niatan buruk selain ingin menyelamatkan nasib panti asuhan. Tak hanya itu, ia juga memohon agar Bao mau membantu Jungwon atas dasar kemanusiaan tanpa melibatkan kebencian terhadap Marco. Kembali pada Kim dan Saron yang tanpa sepengetahuan Bao mereka diam-diam memutar flash disk berisi rekamannya. Benar apa yang Jungwon ceritakan selama ini. Apa yang menimpa adiknya memang disebabkan oleh kehadiran roh jahat. Halaman itu terbukti dari berbagai perilaku tak wajar yang ditunjukkan, termasuk serangkaian fenomena aneh yang mengikutinya. Setelah merenung sepanjang malam, Bao akhirnya luluh dan ikut melanjutkan investigasi bersama Kim dan Saron. Entah di malam yang keberapa, si iblis mulai berani menyakiti Eno hingga membuat salah satu kamera rusak. Namun yang membuat Kim lebih khawatir adalah tepat di hari pertama Jungwon membeli rumahnya, ada seorang petugas keamanan yang disewa pemilik lama untuk melakukan perbaikan yang sama-sama memiliki atau bintang pada lehernya. Keesokan malamnya, Jungwon dipanggil ke kantor untuk melihat kejanggalan yang ditemukan. Tak hanya petugas Cicit saja, para pemuja iblis ini rupanya selalu mengawasi Anso dimanapun berada. Seperti dua perawat rumah sakit yang sama-sama memiliki tanda sama, termasuk petugas langganan yang juga adalah pengikut sekte sesat. Saron juga menambahkan bahwa para pemuja memang sudah biasa menggunakan orang yang jiwanya kosong untuk dijadikan media pemanggilan Raja Iblis dan menciptakan dunia mereka sendiri. Mereka atau para penganut sekte sesat bisa merasakan kehadiran seseorang yang jiwanya terganggu persis seperti yang terjadi pada saat ini. Karena semua bermula sejak Jungwon melakukan pindahan, Saron curiga jika ada yang tidak beres dengan rumahnya, sehingga mereka akan membawa pulang Enso dan melakukan pengusiran di sana. Berlokasi di kamar tempat pertama kali adiknya kesurupan, Bao Kes pun langsung melakukan persiapan. Setelah Enso diikat pada kursi, Saron melingkarinya dengan garam dapur yang dipercaya bisa mencegah si iblis mengeluarkan aura-aura jahatnya. Tahap pertama dalam melakukan eksisme atau pengusiran adalah kehadiran alias memaksa sang iblis untuk menyebutkan siapa namanya. Karena pengusiran hanya akan berhasil jika nama aslinya diketahui. Karena dengan cara dikepret-kepret bambu kuning tidak berhasil, Saron akan menggunakan cermin andalan untuk memaksanya buka mulut. Namun yang terjadi selanjutnya, si iblis justru malah tertawa setelah memecahkannya. Karena pengusiran hanya akan berhasil jika nama aslinya diketahui. Karena dengan cara dikepret-kepret bambu kuning tidak berhasil, Saron akan menggunakan cermin andalan untuk memaksanya buka mulut. Namun yang terjadi selanjutnya, si iblis justru malah tertawa setelah memecahkannya. Disusul dengan membaca mandra yang keluar dari mulutnya hingga membuat seisi rumah menjadi gelap. Sadar jika mandra barusan digunakan untuk memanggil para pengikutnya, Bao pun akan pergi memeriksa seisi rumahnya untuk memastikannya. Sementara Bao membereskan satu penjaga yang masih tersisa, si iblis kembali berulah dengan membaca mandra lain untuk melawan Saron. Tak hanya membuat tangannya melepuh dan merusak mesin alat sensor vital,
Si iblis juga dengan gagahnya berdiri dan menantang si cantik Saron beradu mandra dengannya. Beruntung mandra barusan berhasil membuat Enso kembali tenang. Alih-alih sudah lenyap, si iblis rupanya diam-diam berhasil merasuki tubuh Jungwon yang membuatnya mengamuk histeris. 단 상황들이 벌어진 거네요. 집 전체 Setelah dilakukan penelusuran, mereka mendapati seluruh dinding tembok sudah dipenuhi oleh tulisan mandra sehingga Saron dan Bao langsung melenyapkan semua mandra tersebut. Kembali ke kamar Enso, kali ini si iblis menyerang Bao yang membuatnya berhalusinasi bertemu dengan sosok iblis lain. Membisikkan kejadian 15 tahun yang lalu di panti asuhan hingga membuat Bao terpancing tanpa sadar jika sosok yang ia cetik dalam bayangannya tidak lain adalah Saron yang mencoba menolongnya. Menggunakan 2 pisau tembaga tajam yang sudah diisi mandra, Saron mulai menebas-nebaskannya yang membuat si iblis merasa kepanasan. Tak ingin kalah adu sesajen, si iblis kembali mengucapkan mantra disusul dengan hembusan napas dingin dari mulutnya hingga membuat sisi rumah membeku. Dengan cepat, Saron menekuk kepala dan memaksa si iblis menyebutkan namanya. Di mana Jungwon yang melihat adik kesakitan pun malah mendekat dan disinilah Enso sekarang. Berada di lorong rumah dengan nempel di plafon seperti laba-laba dari urat wajah yang timbul serta mata hitam pekat. Bisa dipastikan jika si iblis sudah menguasai tubuh sepenuhnya dan tiba-tiba ada yang menarik tubuh Kim hingga ke atas langit-langit. Tapi masih keburu diselamatkan oleh Saron. Disinilah Jungwon baru sadar dengan si pemilik rumah yang juga memiliki tato tanda bintangnya. Disinilah Jungwon baru sadar dengan si pemilik rumah yang juga memiliki tato tanda bintangnya. Sementara Anso semakin brutal menyerang Saron hingga pingsan, Bao sendiri berhasil menemukan pintu rahasia di bawah basement gudang. Benar kecurigaannya, selama ini ia mendapati beberapa sesajen dan para pemuja iblis sedang melangsungkan ritualnya sehingga beres menghajar mereka semua. Kita akan dibawa ke rumah saat salah satu penjaga mencoba menghabisi Saron yang karena Kim tidak jago-jago amat dalam berkelahi, ia harus pasrah saat si penjaga menghapuknya sampai babak belur, tepat saat Bao tiba dan menghentikan semuanya. Saat Saron sedang pingsan itulah si iblis masuk ke alam bawah sadarnya dan memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan. Disusul dengan kemunculan wujud asli si iblis dari awan hitam yang menyerupai seekor banteng. Setelah melihat langsung wujudnya, disitulah Saron akhirnya tahu nama atau spesies iblis yaitu ya. Itu adalah iblis bernama Molok yang gemar memakan jiwa anak-anak dan remaja usia tanggung. Meski nama dan asal-usulnya sudah diketahui, tetap saja pengusiran tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan karena Molok kembali membaca mantra yang kali ini jauh lebih kuat. Dan sungguh betapa mengerikannya kekuatan Molok saat dirinya membuka portal iblis untuk membawa Enso bersamanya. Namun dengan kekuatan yang masih tersisa, Jungwon, Kim, Bao berusaha menariknya dengan setas tali. Sementara Saron terus membacakan mantra yang membuat energi jahatnya perlahan memudar. Gagal menarik Enso masuk, si banteng Molok akhirnya keluar dari dalam portal bermaksud menariknya secara langsung. Namun berkat kekuatan dan tinju iblis yang selama ini bersemayam dalam dirinya, Bao berhasil menghapuk si Molok hingga benar-benar pergi selamanya. Dengan lenyapnya Molok berakhir sudahlah ketegangan yang mereka alami. Namun perbesar sudah menanti mereka bertiga karena iblis Molok akan kembali dengan rencana yang tidak terduga. Amat ending yang sangat memadongsukan.